lanjutkan, kita sampai di halaman 140 ya. Beliau menjelaskan di pertemuan yang lalu mengenai makna syartul mubah hatta yasira khairan wa hasanah. Syaratnya barang mubah supaya bisa menjadi barang yang baik. Dia mengatakan ada dua syarat. Yang pertama berkaitan dengan al-hal, yaitu kondisi. Syarat yang kedua berkaitan dengan al-qasdu, yaitu tujuan, supaya barang halal yang kita makan ini menjadi barang halal yang baik. Kita kan sudah belajar di beberapa pertemuan yang lalu bahwa barang mubah itu dari segi pelakunya mengkonsumsi barang mubah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, orang yang mencicipi barang mubah berlebih-lebihan dengan tujuan untuk bermegah-megahan, dengan tujuan untuk pamer. Yang seperti ini pasti ada hisabnya, nanti akan dihukum berdosa, sebab itu berdosa. Bermegah-megahan dan pamer itu berdosa, makanya nanti pasti akan dihukum, kata Al-Imam Al-Ghazali. Yang kedua, orang mencicipi barang mubah karena memuaskan hawa nafsu belaka. Tidak ada tujuan lain, tidak untuk pamer, tapi untuk memuaskan hawa nafsu belaka. Yang dimakan itu adalah barang yang halal, barang yang mubah. Nah, yang seperti ini tidak akan disiksa, tapi kemungkinan kata Imam Ghazali akan terhenti di tempat hisab, di tempat perhitungan nanti di hari kebangkitan. Dia akan diperhitungkan dan akan tertahan di situ lama karena perhitungannya sangat banyak. Yang ketiga ini yang benar, yaitu orang yang mengambil dari sesuatu yang halal itu untuk menyambung hidup dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang benar. Tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi barang yang halal, dan ketika dia memakan barang yang halal itu bukan untuk tujuan memuaskan hawa nafsu belaka, tapi untuk membantu dia dalam beramal taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mencapai yang nomor 3 ini, Imam Ghazali menjelaskan itu terkait dengan kondisi dan tujuan orang yang mencicipi barang yang halal. Kondisinya yaitu dalam keadaan darurat, makan tidak untuk berlebih-lebihan, makan tidak untuk foya-foya, tapi makan untuk menyambung hidup. Yang kedua berkaitan dengan tujuan, seperti yang saya sebut tadi, yaitu tujuannya untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia juga merincikan, Imam Ghazali juga merincikan. Jadi bagaimana? Ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, az-zikra wal hal mu'tabiran fi husuli kaunihi khairan aslan wal qasdu al-mujmal muqtadi'an basira. Kata Imam Ghazali, ini saya jelaskan saja secara umum gitu ya. Jadi kamu harus punya zikrul mujmal, artinya setiap bangun pagi kamu niatkan dalam diri kamu, ya Allah, apa yang saya cicipi dari barang yang halal ini di hari ini, ya Allah, semua yang saya cicipi, yang saya gunakan, saya cicipi dan saya gunakan karena untuk beribadah kepadamu dan karena bersyukur kepadamu. Setiap bangun pagi ucapkan seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak mengambil dari dunia kecuali itu memang betul-betul
dibutuhkan untuk hidup. Ini berkaitan dengan kondisi. Kemudian yang ketiga, setiap kita ingin mencicipi barang yang halal itu, timbulkan niat yang tadi pagi kita niatkan, itu kita niatkan lagi setiap kita mau mengkonsumsi barang yang halal itu. Ya Allah, kalau andai kata saya ini bisa beribadah tanpa perlu makan, maka saya tidak akan makan. Tapi saya makan ini benar-benar karena saya ingin menyambung hidup saya untuk sholat, untuk mengerjakan amal sunnah, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir menyebut namamu ya Allah, saya perlu makan ini. Kalau saya tidak ada niatkan seperti itu, kemudian kita makan secukupnya. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Nah, hal seperti ini memang tidak bisa seperti membalikkan tangan langsung kita pulang dari sini praktek seperti itu, tapi harus belajar. Dan namanya orang belajar itu pasti ada jatuhnya, Tidak ada orang belajar langsung mau berusaha, langsung kita berhasil, tidak mungkin. Pasti kita kalau mau berusaha meraih sesuatu itu ada terpelesetnya kita, pasti ada gagalnya. Nah, dari kegagalan itu kita bisa belajar untuk mencapai keberhasilan. Nah, ketika kita mau mencapai sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita terpeleset, mengalami kegagalan, lalu ada hasrah, di dalam hati kita ada penyesalan, itu juga ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabaikan perjuangan kita, jatuh bangun kita karena ingin mendekatkan diri di sisinya. Nanti suatu saat ketika kita berjuang, terpeleset, jatuh, bangun lagi, tidak putus asa, jatuh lagi, bangun lagi, itu namanya kasatiyah. Orang kalau mau mendekat kepada Allah harus berjiwa pahlawan. Jangan jatuh sekali kemudian nangis pulang. Itu tidak bagus dapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau dapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus jangan putus asa. Terpeleset jatuh, bangun lagi. Terpeleset jatuh, bangun lagi. Yang bisa mengantarkan kita kepada Allah bukan usaha kita. Usaha kita itu sama sekali tidak bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa mencapai kedudukan di sisi Allah itu pada hakikatnya orang yang dipanggil oleh Allah, bukan usaha kita. Pada hakikatnya semua orang yang dicintai oleh Allah itu hanyalah orang-orang yang dilamar oleh Allah. Kita tidak bisa melamar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya mau jadi pecinta, tidak bisa. Siapa kita ini? Kecuali kalau Allah mengizinkan kita untuk mencintainya, maka kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin. Mau kita sholat 1 juta rakaat setiap hari, zikir tidak pernah ngomong dengan siapa-siapa, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan atas usaha kita. Untuk apa saya berusaha? Untuk apa saya berusaha? Jatuh saya bangun lagi, supaya Allah melihat saya ini bersungguh-sungguh menjadi hamba-Nya. Saya ini bersungguh-sungguh ingin mendapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini bersungguh-sungguh ingin mencicipi pengenalan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah melihat kesungguhan kita, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilih kita. Nah, jadi jangan putus asa. Setan itu seringkali menjadikan kita putus asa. Sudah susah, Pak. Bukan hasil yang kita harapkan itu, bukan hasil maunya kita, bukan target kita yang kita harapkan. Tapi yang kita harapkan itu perjuangan ini terus kita lakukan terus-menerus tanpa putus asa. Itu yang mengundang perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Ini sudah kita bahas, kita ulang sedikit ya.
Fa'in gila fa'in akhadha min dunya al-halal li syahwatin. Fahal yakunu dhalika maksiatun wa hal yalzimu alayhi adabun wa hal akhdhu bil udri fardun am la? Kalau ditanyakan apakah orang yang mencicipi dunia karena syahwat itu, apakah itu perbuatan maksiat? Kok kamu sampai menekankan hal ini? Apa orang kalau mencicipi dunia itu karena syahwat, apa itu perbuatan maksiat? Apakah orang yang mencicipi dunia dengan syahwat, kalau itu maksiat, apakah dia akan disiksa? Kemudian yang ketiga, apakah mencicipi dunia dalam kondisi darurat, tidak berlebih-lebihan makan, itu termasuk perkara yang difardukan di dalam agama atau tidak? Kata Imam Ghazali, sesungguhnya mencicipi dunia tidak karena syahwat dan dalam kondisi darurat itu fadilatun wa nusammihi khairan wa hasan. Kami sejak awal, kata Imam Ghazali, menyebutnya bukan perkara yang fardu, tapi kami menyebutnya itu adalah perkara yang baik, bukan perkara yang wajib, tapi perkara yang baik, perkara yang indah ketika kamu mencicipi dunia dalam keadaan darurat, bukan karena syahwat. Wal amru bihi amru tahdibin. Perintah mencicipi dunia dalam kondisi darurat bukan perintah wajib, tapi perintah adab. Perintah adab. Ini sudah saya jelaskan juga. Tidak apa sekalian mengulang. Perintah itu perintah adab. Saya sebut di pertemuan yang lalu, perintah dari Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang adab. Umpamanya perintah wajib seperti sholat fardu. Perintah sunnah berzikir, itu perintah sunnah. Perintah adab, zikir dalam keadaan suci, itu adab. Zikir dalam keadaan menghadap ke arah kiblat, itu adab dalam berzikir. Nah, memakan makanan yang halal itu perintah wajib. Perintah wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makan halal dalam keadaan duduk itu perintah sunnah. Memakan dalam keadaan duduk itu perintah sunnah. Tapi makan halal tidak berlebihan dalam kondisi darurat itu perintah adab. Ini perkara adab, kata Imam Ghazali. Berarti kalau adab kita tinggalkan saja. Kalau kamu tinggalkan, kamu nanti jadi manusia kebanyakan, tidak ada perjuangannya di sisi Allah. Saya sudah bahas di pertemuan yang lalu. Nanti di akhirat itu ada manusia awam. Manusia awam itu masuk surga kan? Masuk surga ya. Tapi berdesak-desakan masuk surga, ngantri. Nah, berdesak-desakan ngantri. Ada manusia nanti di akhirat nanti, manusia-manusia yang masuk surganya jalannya fit. Ada jalur khusus ya, ripas, dan pakai jalur yang berdesak-desakan. Jalurnya khusus langsung masuk ke dalam surga Allah SWT. Nah, tinggal kamu mau pilih yang mana? Yang jalurnya itu berdesak-desakan, ekonomi, atau jalurnya yang fit. Nah, kalau di dunia ini kita pilih jalur yang apa? Jalur yang fit juga. Mau naik kendaraan ekonomi, capek kendaraan ekonomi. Dari Jakarta ke Solo saja saya nggak mau naik kereta ekonomi, sakit, berdesak-desakan masuknya. Nah, kalau perjalanan Jakarta ke Solo, Jakarta ke Surabaya, saya cari yang fit. Bagaimana nanti perjalanan di Mahsyar sampai ke surga? Masa saya cari ekonomi, padahal perjalanannya itu ribuan tahun. Pernah disampaikan oleh Imam Ghazali juga, menyeberangi Sirat saja nanjaknya 1000 tahun, datarnya 1000 tahun, turunnya 1000 tahun. Di mahsyarnya ribuan tahun, hisabnya ribuan tahun. Masa saya mau pilih ekonomi? Pilih yang fit, yang cepat.
Jadi orang-orang masih di pasar, saya sudah sampai di pintunya surga. Nah, kalau mau pilih yang cepat, ini harus kamu jalani. Makanya ini amrun ta'did. Wal akhdhu bisyahwat, mengambil sesuatu yang halal dengan syahwat bukan perkara yang diharamkan di dalam agama. Tapi itu sesuatu yang syahwat wa sayyi'ah, sesuatu yang buruk. Jadi tidak semua yang buruk itu haram. Tidak semua yang buruk itu haram. Semua yang haram pasti buruk. Tapi tidak semua yang buruk itu haram. Ada buruk yang makruh. Sesuatu yang tidak baik tapi makruh. Ada sesuatu yang meninggalkan adab, itu juga sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk. Nah, jadi buruk itu ada tingkatannya. Buruknya orang awam sama buruknya seorang saleh, seorang yang berjuang mendekat kepada Allah, sama buruknya orang awam, itu harus beda. Kalau kita ini harus tahu posisi kita mau seperti kebanyakan orang atau kita mau termasuk orang yang berjuang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau berjuang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan seperti orang awam ya, sedikit-sedikit Allah Ghafurur Rahim. Allah Ghafurur Rahim itu kan kamu sama kebanyakan orang tadi. Kalau kamu mau jadi berjuang mendekat kepada Allah, walladzina jahadu fina, atau dalam ayat itu buruk kamu harus lebih tipis lagi di sana. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Wa nahyu anhu nahyu zajrin wa adabin. Larangan mengkonsumsi makan dengan syahwat itu bukan larangannya sampai tingkatan haram, tapi larangan itu larangan teguran. Nah, pantas kamu seorang hamba makan karena syahwat. Walaysa dzalika bimaksiat, itu bukan maksiat. Wala yakunu alaihi adab, karena bukan maksiat orang yang makan dengan syahwat itu tidak ada adab benar, tidak disiksa dia di neraka. Wa innama alaihi al-habsu wal hisab wal laum wat ta'yin. Nah, ini yang saya baca. Yang jadi masalah itu orang yang makan dengan syahwat itu cuma nanti ketika dia di kebangkitan, ya nggak cuma itu ya, dia akan merasakan habis, tertahan, di padang mahsyar tertahan, dan dia hisabnya akan padam, dan dia nanti akan dipandang hina dan neraka. Hina dan saya sudah jelaskan semua yang lalu. Tertahan itu ketika dia tertahan dengan macam-macam akwal orang, kondisinya orang itu macam-macam, nanti di kanan kirinya itu cukup menyiksa. Nah, saya beri contoh di pertemuan yang lalu, kita kalau di imigrasi saja mau keluar negeri itu kita ingin segera lepas dari pemeriksaan, apalagi nanti di imigrasi akhirat. Fa'lam fa'in qulta fama hadzal habsu wal hisab alladhi yalzimul 'abda. Apa itu yang dimaksud dengan penahanan dan hisab itu? Fa'lam, ketahuilah, annal hisab, nanti yang dimaksud dengan hisab itu antus al yaumal qiyamah an madza iktasabta wa fi madza anfaqta wa madza aradta bidzalik. Hisabnya nanti dari kiamat itu apa sih? Hisabnya itu kamu ditanya apa usaha kamu sampai bisa mendapatkan nikmat ini? Caranya bagaimana kamu mendapatkan nikmat? Kemudian fi madza anfaqta, kenikmatan ini kamu nafkahkan, kamu infakkan buat apa? Kamu gunakan buat apa? Dapatnya caranya bagaimana? Kalau sudah dapat, kamu gunakan buat apa? Yang ketiga, wa madza aradta bidzalika, tujuan kamu menggunakan itu apa? Tiga ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita benarkan itu tiga hal ini. Wal habsu, sedang yang dimaksud penahanan tadi, ditahan itu ditahan dari apa? Habsun anil jannah muddatal hisab, kamu akan ditahan dari surga dan bisa masuk. Kamu belum bisa masuk ke surga karena kamu harus diteliti dulu.
Jadi bukan diseksa, tapi kalau diteliti. Kalau kamu bawa 4 tas ke imigrasi dunia ini, kamu bawa tas kecil, penelitiannya cepat. Tapi kalau kamu bawa 5 tas, penelitiannya agak lama. Hisabnya akan lama. Sama seperti itu. Kalau kamu cicipi di dunia ini barang halal itu sedikit, hisabnya cepat. Cuma 1 koper, cepat. Tapi kalau kamu cicipi barang di dunia ini, yang halal ini 5 koper, 6 koper nanti di imigrasi akhirat, jadi lama nggak penelitiannya? Lama. Nah ini yang menjadikan kamu tertahan. Ini yang dimaksud menjadikan kamu tertahan, kata Imam Al-Ghazali. Nah, muddatan hisab bidalik. Nah, kamu akan tertahan dari surga selama kamu diteliti itu. Fi arasatil qiyamah. Tertahannya bukan di imigrasi dunia, tapi di tempat kiamat itu terjadi. Yang di tempat itu kata Imam Ghazali, baina ahwaliha wa makhawifiha. Di tempat itu terjadi banyak bencana yang dahsyat sekali dan banyak hal yang mencekam, kata Imam Ghazali. Kamu tidak akan mampu lama-lama di situ. Tapi karena kamu banyak mengkonsumsi dunia ini, akhirnya kamu jadi tertahan dalam situasi yang menakutkan. Lihat macam-macam yang menakutkan, kata Imam Ghazali. Ditambah lagi rodian, kamu dalam keadaan telanjang. Jadi lama kamu telanjangnya. Ditambah lagi, kata Imam Ghazali, atsyan, kamu dalam keadaan haus. Nanti hausnya luar biasa di kebangkitan. Kamu kan nggak mau lama-lama kalau di imigrasi dunia ini kehausan. Rasanya ini cepat-cepat sudah lewat dari sini, saya mau minum air. Bagaimana nanti kamu di imigrasi akhirat? Bagaimana bidalika baliyah? Yang seperti ini sudah cukup ujian besar, kata Imam Ghazali. Sudah bala. Ini yang saya maksud. Walaupun kamu tidak disiksa, tapi ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Fa'in gila, jika ditanya, Allah subhanahu wa ta'ala lana hadal halal falom wa ta'ir fi ardihi dimana. Kamu tadi juga mengatakan di atas, orang yang banyak mengkonsumsi barang halal, selain dia tertahan, dia dihisab, dia juga dihina dan direndahkan. Padahal Allah kan telah menghalalkan ini. Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala lana hadal halal. Allah telah menghalalkan apa yang saya makan ini. Terus kenapa saya ini dicaci dan direndahkan ketika saya banyak mengkonsumsi barang halal? Kenapa saya nanti dipandang dengan pandangan yang hina dan remeh? Kata Imam Ghazali, fa'al, ketahuilah. Annallahu wa ta'ala. Nanti kamu kalau banyak mengkonsumsi barang halal, memuaskan syahwatmu, nanti kamu di akhirat akan dipandang rendah dan hina karena satu, karena kamu ini meninggalkan adab. Kamu tidak beradab kepada Sang Pencipta. Orang yang tidak beradab kepada Sang Pencipta, masa dipandang mulia? Tidak akan dipandang mulia. Walaupun kamu tidak akan disiksa, kamu tidak akan disiksa. Imam Ghazali memberi contoh. Contohnya, kama ujlisa ala ma'idatil malik. Seperti orang yang diberi izin duduk di ruang makannya raja. Ma'idah bukan ruang makan. Ruang makan yang di situ tersedia banyak makanan. Kita umpamanya diizinkan duduk di tempat makannya raja. Di depannya ada bermacam-macam makanan. Fatarakal adab. Tapi dia diizinkan duduk cuma di meja makannya raja itu ada rajanya gitu. Dia meninggalkan adab. Tidak pakai adab. Makannya tidak pakai adab. Makan seenaknya. Makan sini ada raja, semuanya dimakan di situ. Ngambil yang jauh diambil tanpa adab. Walaupun dia diizinkan makan, tapi ketika dia makannya tanpa adab, fa innahu yu'ayyidu bidzalika wa yulamu wa in kana ta'am lahu ubahan.
Lihat orang yang makannya ini tanpa etika. Orang yang makan tanpa etika ini akan dipandang oleh orang-orang yang duduk makan dengan etika ini. Ini orang tidak punya adab. Orang pasti akan lihat nanti adab makan tidak pakai lihat kanan lihat kiri, sebelahnya ada orang belum ngambil ini sudah ngambil, yang ini nyobot sini, ini mau diambil orang diambil sama dia. Tidak, orang-orang yang ada di meja makan itu akan lihat ini masih ada, ini orang tidak punya adab. Nah, umpamanya kita kalau makan tanpa adab di dunia ini, nanti di akhirat akan dipandang oleh orang-orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh malaikat-malaikat Allah yang beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba waktu di dunia tidak punya adab. Walaupun dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ada. Malu dari itu. Kita kalau di dunia ini di meja makan, di restoran, namanya ada pertemuan, kita tanpa adab terus orang lihat yang tidak punya adab, tahu. Malu. Gimana nanti kalau di akhirat masuk surga kita jadi dipandang orang miskin dan tidak punya adab. Kasihan orang tidak punya adab. Pandang rendah, pandang hina. Malu. Wa in kana ta'amu lahu mubah, walaupun makanannya itu makanan mubah. Loh, ini kenapa kalau saya makan dengan syahwat kok dianggap tidak beradab? Ini alasannya apa? Apa alasannya? Kata beliau, wal aslu fi hadzal bab. Yang paling pokok sebetulnya standar pembahasan ini itu kata Imam tadi, Allah Ta'ala khalaqal 'abda li ibadati. Allah itu menciptakan hamba untuk makan atau untuk menyembahnya. Allah memberi kita makan ini untuk makan atau untuk menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan diciptakan bukan buat makan. Kan diciptakan buat menyembah, buat beribadah kepada Allah, bukan buat tenggelam pada kenikmatan dunia ini, tapi buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa Abdullah Ta'ala min kulli wajhin, maka dia itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi, terlihat dari segala sisi. Pada waktu dia sholat, dia hambanya Allah. Pada waktu dia makan, dia hambanya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia tidur, dia hambanya Allah. Pada saat dia berbicara, dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Fahaqqa lil 'abdi ay ya'budallah ta'ala min kulli wajhin yumjibuhu. Maka sudah sepantasnya seorang hamba itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi, dari hidupnya yang memungkinkan dia melakukan itu. Pada waktu dia makan, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu dia berbicara, dia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu dia mengenakan pakaian, karena dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada saat dia sholat, pada saat dia ngaji, pada saat dia kajian, pada saat dia berzikir, kamu itu menyembah Allah terus. Harusnya seperti itu. Karena kamu diciptakan untuk menyembah Allah. Wa yaj'al af'alahu kullaha ibadatan min ayyi wajhin amkanahu. Dan sudah sepantasnya seorang hamba itu menjadikan segala perbuatannya seluruhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam yaf'al dzalik, kalau hamba itu tidak melakukan hal tersebut, dia tidak memikirkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya, wa athara syahwata nafsihi, dan dia lebih mementingkan syahwatnya daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih pentingkan syahwatnya, washtaghala bidzalika an ibadati rabbih, dan dia menyibukkan diri dengan keinginan-keinginan syahwatnya daripada menyembah Tuhannya.
ma'atamakunihi min dzalika min ghairi ta'addurin, padahal sesungguhnya dia itu mampu menyembah Allah dan tidak dalam kondisi darurat. Lain halnya kalau sudah dalam kondisi darurat, ya Allah ini saya harus makan, kalau tidak makan saya tidak bisa nyembah lagi. Makan ya, habis itu nyembah Allah. Tapi ini perutnya sudah diisi asap, wah dia sudah tidak mau tidur, sudah lebih-lebih tidurnya, minum sudah lebih-lebih, padahal dia tidak harus makan lagi, dia masih mampu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah cukup tidurnya, tidak perlu tidur lagi. Ini waktunya dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak perlu tidur. Itu waktunya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia lebih memilih tidur. Lebih memilih tidur. Berarti dia mendahulukan syahwatnya daripada Allah. Ini bukan waktunya makan. Makan sudah tadi, sudah cukup untuk nyambung hidup kamu. Ini bukan waktunya makan. Tapi dia memilih makan daripada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dahulukan syahwatnya. Wadar dalam khidmatin wa ibadatin, padahal dia itu diletakkan oleh Allah di negeri yang mengharuskan dia beribadah dan melayani Allah. Negeri dunia ini tempatnya ibadah, negeri akhirat tempatnya pembalasan. Pembalasan di akhirat, yang baik dibalas baik, yang buruk dihukum. Negeri ibadah tempatnya kita, dan negeri dunia tempatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La darut tanakum wa syahwah, ini bukan tempat kamu mencicipi nikmat dan memuaskan syahwat. Itu nanti di surga. Di surga kamu diizinkan mencicipi nikmat tanpa batas. Tapi di sini kamu belum diizinkan. Ini tempatnya kamu kerja. Nanti panennya di mana? Panennya di akhirat sana. Nah, tapi kamu terbalik. Ini harusnya kamu kerja mati-matian di sini. Kamu berleha-leha, malas-malasan dengan mencicipi berbagai macam syahwat. Nanti waktunya orang panen, kamu tidak ikut panen. Tidak ikut panen. Nah, Imam Ghazali mengatakan, hamba yang seperti ini bagaimana? Istahaqal law bidzalika wa ta'yir min sayyidihi. Hamba yang seperti ini pantas jika dipandang hina dan dipandang remeh oleh tuannya, oleh sang maharaja, karena dia tidak punya adab. Dikasih fasilitas untuk menyembahnya, dia malah menceburkan dirinya mencicipi fasilitas, melupakan sang pemberi fasilitas tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fata'amal hadzal asla rasyidan. Renungi hal yang pokok dari pembahasan ini, baik-baik, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadihi al-jumlah allati aradna bayanaha fi islahin nafas wa iljamiha fi iljamil taqwa. Inilah pembahasan yang kami inginkan penjelasannya dalam rangka memperbaiki hawa nafsu dan mengikat hawa nafsu kita dengan ikatan takwa, dengan pelana takwa. Far'aha abdaha, maka kendalikan nafsu itu sesuai dengan hak-haknya. Waqtafid biha jiddan, jagalah nafsu benar-benar penjagaan. Tafus bil khair al-kathir, maka kamu akan mendapatkan kebaikan yang melimpah di dunia dan akhirat, insyaallah taala. Wallahu waliyut taufiq wal isma bi fadlihi. Milik Allah lah at-taufiq, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala taufiq dan perlindungan dengan karunia Allah
Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan taufik dan mendapatkan ismah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan pembahasan ini maka selesailah sudah rintangan yang kita bahas di kitab ini. Di awal kita bahas kan ada rintangan itu adalah rintangan dalam dekat kepada Allah, ada dunia, ada setan, ada makhluk, ada nafsu. Nah, ini 4 rintangan ini sudah dibahas, sudah kita bahas bahayanya dan bagaimana cara menanggulannya. Siapa yang lupa meneliti kembali di bab yang lalu, juga ada rekamannya, bisa diteliti kembali. Nah, alangkah baiknya kalau ada yang mau merangkum, dibuat silabus, gitu, semacam silabus, itu akan lebih memudahkan. Tujuannya bukan buat catatan saja, karena kita baca buku ini kita mengharap kita termasuk orang-orang yang mau mengamalkan supaya kita menjadi benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diakui status kehambaannya oleh Allah. Nanti di kemudian hari insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas lebih lanjut mu'alajatid dunya wa syaitan wal khalq wan nafs. Bagaimana mengobati dunia, setan, makhluk dan nafsu. Dengan pembahasan yang lebih ringkas. Jadi sebelum kita menginjak ke pembahasan berikutnya, nanti Imam Ghazali akan membuat kesimpulan dari apa yang kita bahas. Panjang sekali kita bahas ya. Ada setahun atau banyak juga setahun. Jadi sedikit tapi insya Allah kita bisa mengamalkannya. Baik, kita menunjuk kepada kitab Bidayatul Hidayah, sedikit kita bahas. Halaman berapa? 80. Kitab Bidayatul Hidayah masih membahas adab salat. Di pertemuan yang lalu Imam Ghazali menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya menghadirkan hati, tidak lalai saat kita mengerjakan salat. Kata Imam Ghazali, di antara caranya kalau kamu sama sekali tidak bisa khusyuk, tidak bisa hadir dalam salat, pada waktu kamu salat itu hadirkan di dalam hatimu kira-kira kalau ada seseorang yang saya hormati sekarang di depan saya, ada tokoh, ada seorang tokoh yang saya hormati, lihat saya sedang sholat sekarang ini, kira-kira sholat saya bagaimana? Sholatnya akan khusyuk, akan pelan, sholatnya tumak nina. Ada guru saya pasti lihat sholatnya tumak nina, tidaknya tumak nina. Jangan-jangan ditambah nangis lagi ya. Nah, ada gurunya yang lihat, ada tokoh yang dilihat. Nah, kemudian kalau kamu bisa khusyuk, lalu kembalikan kepada diri, tanyakan kepada diri, nafsuku yang buruk, kamu bisa sholat yang benar ketika ada guru kamu yang melihat, tapi kamu tidak bisa sholat benar ketika dilihat oleh penciptanya guru kamu. Padahal guru kamu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat kepada dirimu. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggengam segala-galanya menyaksikan sholat kamu tidak bisa khusyuk. Bagaimana? Kembalikan kepada nafsu. Nah, ini yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Ahwa ta'ala adallu indaki min abdin min ibadihi, karena ini yang diajak nafsu, yang diajak bicara nafsu makanya mu'annas. Nafsu itu mu'annas ini. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih rendah di pandanganmu, hai nafsu, daripada hamba yang kau hadirkan itu? Tanya kepada nafsu itu. Sama asyad dan tuhyaka wajah lagi, tuhyaka wajah lagi. Ya Allah, betapa
besar pembangkangan dan kebodohan wahai nafsu, wa ma a'dham adawataki li nafsiki. Oh, betapa besar permusuhanmu terhadap nafsumu ketika engkau mempertanyakan kepada nafsumu hal-hal yang saya sebutkan tadi. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Wa alaj qalbaka bi hadhihi ihtiyat. Nah, obati hatimu dengan taktik ini, kata Imam Ghazali. Manusia itu kadang-kadang harus dibuat perbandingan dengan sesuatu yang nyata. Karena kita ini beribadah kepada zat yang gaib. Makanya kita perlu keyakinan yang kuat. Kenapa sih? Hal-hal yang menjadikan kita dekat kepada Allah itu jadi gaib. Itu namanya ujian. Allah ini menginginkan keimanan di dalam hati kita, percaya. Allah menginginkan kita percaya kepada Allah atau percaya kepada fata morgana. Sebagian besar manusia lebih percaya kepada hal-hal yang fata morgana. Percaya kepada bisikan setan, fata morgana. Kebahagiaan yang dijanjikan setan itu fata morgana. Kebahagiaan yang dijanjikan nafsu sahabat kita fata morgana. Tapi kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu ditutupi oleh Allah. Kenapa ditutupi? Berkaitan dengan keyakinan. Diutus kita di bumi ini supaya kita kembali mempercayai. Ingat tidak kita? Makanya agama itu nomor satu iman. Apa yang kita lakukan ini semua memperkuat keyakinan kita. Nah, tapi kadang-kadang karena kita terlalu banyak terjerumus kepada materi, terjerumus kepada yang fata morgana ini, ketika kita mau membangkitkan kepercayaan kita kepada Allah, kita harus membuat perbandingan dengan hal-hal yang materi. Hal-hal yang materi. Nah, seperti yang saya sebutkan di atas. Nah, obati hatimu dengan taktik ini, fa'asahu ayyahdura ma'aka fi shalatika. Boleh jadi kalau kamu lakukan apa yang saya sarankan ini, hatimu itu akan hadir di saat kamu mengerjakan sholat. Artinya kamu nanti akan betul-betul sadar pada saat kamu mengerjakan sholat. Fa'innahu laisa laka min shalatika illa ma'aqalta minha. Mengapa sih hati saya harus hadir? Kenapa saya harus sadar pada saat sholat? Bukan seperti orang yang mabuk. Orang yang mabuk itu orang yang mengucapkan sesuatu tapi dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Kita tidak boleh sholat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Harus sadar saat kita mengucapkan itu bahwa saya sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dalam keadaan sadar. Nah, kenapa saya harus sadar? Karena kamu ini tidak akan mendapatkan apa-apa dari sholatmu kecuali bagian kamu yang sadar saat mengerjakan sholat. Kalau kamu dari takbiratul ihram sampai salam kamu tidak sadar, ya kamu tidak dapat apa-apa dari sholat kamu. Loh, Ustaz, ini sholat ini berarti tidak sah, harus diulang. Sah, sholatnya sah, asal memenuhi syarat-syarat fikih, sholatnya sah. Loh, berarti saya mengerjakan sholat tidak dapat pahala, sama seperti orang yang tidak mengerjakan sholat. Tidak, kamu terhitung sebagai orang yang mengerjakan sholat, dapat pahala, dapat pahalanya. Nah, terus yang dimaksud tidak dapat apa-apa ini apa? Tidak ada bekasnya dalam hidup kamu. Tidak ada bekasnya sholat ini. Orang habis ngadep Allah, tapi tidak ada bekasnya. Masuk di akal. Orang menghadap siapapun di dunia ini, dia ketika kembali pasti ada bekasnya. Pada saat berhadapan itu, kalau kita berhadapan dengan orang baik, kita kembali dari majelisnya, itu pasti ada bekasnya. Kita berhadapan dengan orang buruk,
kita keluar dari majelis itu pasti ada bekasnya. Bagaimana orang berhadapan dengan pencipta kok nggak ada bekasnya? Kenapa nggak ada bekasnya? Karena dia pada saat itu tidak sedang berhadapan dengan Allah. Fisiknya saja melakukan sholat, tapi hatinya tidak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya laisa, tidak ada apa-apa buat dirinya kecuali bagian yang dia itu sadar pada saat sholat. Kalau sadarnya Fatihah saja, ya sudah bagian itu yang dia dapat. Sadarnya takbiratul ihram saja, ya takbiratul ihram itu yang akan dia dapat. Wa amma ma ataita bihi ma'al ghaflah, sedangkan sholat yang kau kerjakan, bagian sholat yang kau kerjakan dalam keadaan lalai, itu bukan cuma kamu tidak dapat manfaatnya, kata Imam Ghazali, bahwa ila istighfar wa takbir ahwaj. Sholat yang kamu kerjakan dalam kondisi lalai, kamu jangan nyari manfaat dari sholat itu. Bahkan sholat kamu yang kau kerjakan dengan lalai itu lebih penting kau istighfar, kata Imam Ghazali. Tidak pantas kalau nanti Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lalai dan manfaat. Itu sholat yang harus kamu istighfari buat takbir, dan kamu keluarkan kafarahnya sebagai rasa malu kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau kita mau jadi orang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus seperti ini ya. Nah, ini sering saya ulang-ulang supaya kita ini paham. Kita membaca buku ini tujuannya bukan hanya ingin selamat dari neraka. Kalau mau selamat dari neraka gampang. Sholat, pokoknya sholat, jangan berbuat haram, jangan nyakiti orang, itu selamat dari neraka. Kita baca buku ini bukan cuma hanya karena ingin selamat dari neraka, tapi ingin punya kedudukan di surga. Kalau mau punya kedudukan ya seperti ini caranya, harus berusaha. Saya sering ulang-ulang karena kemarin ada orang yang tanya ke saya, Ustaz kok bahasan ini berat semua padahal Allah Ghafurur Rahim. Saya bilang kamu ini mau jadi konglomerat nanti di surga atau mau jadi orang biasa? Kalau mau jadi orang biasa nggak usah baca bukunya Al-Ghazali. Nggak usah baca bukunya Al-Ghazali karena Islam itu gampang. Mau jadi orang biasa, ya sudah itu tadi saya sholat, pokoknya sholat yang fardu jalankan, jangan mengerjakan yang haram, jangan menyakiti siapapun. Sudah, tidak usah sunnah-sunnah, tidak usah pikir adab, tidak usah pikir apa-apa. Kamu mesti masuk surga, selamat. Tapi masuk surganya, masuk surga ya biasa-biasa, ekonomi. Surga yang biasa-biasa itu nikmat, nikmatnya luar biasa. Karena surga yang ekonomi aja itu dunia sisinya nggak ada apa-apanya. Di dunia saja kita sampai takjub dengan kenikmatan indah dunia, bagaimana dengan surga. Tapi nanti di surga ada orang sholat. Dia lihat kenikmatan yang di atas itu lebih dahsyat lagi. Buat siapa ya? Buat orang yang jalanin, orang yang berkedudukan. Orang yang berkedudukan. Nah, kita pasti mau cari yang berkedudukan harusnya. Jangan cuma mau selamat neraka aja. Ya, kita berdoa selamat dari neraka. Tapi kita harus punya keinginan cita-cita yang tinggi untuk akhirat. Nah, ini cita-cita yang tinggi. Fa in hadara qalbuka fala tatrukil iqamah wa in kunta wajaka wa in tadarta hudur jama'atin fa'atin tuma'adin. Kembali lagi ke masalah begini. Kalau kamu sudah berhasil menghadirkan hatimu, saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang Maha Esa. Sebelum kamu sholat, jangan lupa, jangan kau tinggalkan iqamah sholat. Iqamah sholat itu jangan ditinggalkan. Wa in kunta wahdak, walaupun kamu sholat sendiri, jangan tinggalkan iqamah itu sholat. Wa in tadarta hudur jamaah, tapi
Tapi kalau kamu masih menunggu jamaah sholat, fa'adzin, tsumma adzin. Kalau kamu sholatnya berjamaah, adzan di situ sholat. Kalau sholatnya sendiri, minimal kamu jangan tinggalkan qomat. Ini nanti ada anjuran, sholat itu jangan sendiri, sholat itu harus berjamaah. Fa'idah aqamta, pada saat kamu itu iqamah sholat, fanwi fi qalbika, niatlah di dalam hatimu ada afardhu dhuhri lillahi ta'ala. Contohnya niat kamu mengerjakan sholat zuhur karena Allah subhanahu wa ta'ala, wal yakun dzalika hadiran fi qalbika ila takbiratul ihram. Dan pada saat kamu fa'idza aqamta, ketika kamu selesai sholat, pada saat kamu selesai sholat, bukan pada saat kamu sholat, pada saat kamu selesai iqamah sholat, fanwi fi qalbika, hadirkan niat di hatimu ada afardhu dhuhri lillahi ta'ala, wal yakun dzalika hadiran fi qalbika inda takbiratul ihram. Nah, pada waktu kamu menyelesaikan iqamah, kalau kamu mau sholat zuhur, hadirkan di dalam hatimu, saya niat sholat zuhur fardhu lillahi ta'ala. Menghadirkan niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi pada waktu takbiratul ihram, Allah di dalam hatinya usolli fardhu zuhur. Kalau sholat zuhur, jadi niatnya apa? Pada saat kita takbiratul ihram. Karena maknanya niat itu berbarengan dengan awal ibadah yang dikerjakan. Itu tempatnya niat, tempatnya di hati. Waktunya, waktu saat kita awal kali melakukan ibadah. Awal ibadahnya sholat, takbiratul ihram. Jadi niatnya sholat pada saat kita takbiratul ihram, Allah, sebelum habis takbiratul ihramnya, Allah di dalam hati sholat fardhu. Akbar. Itu waktunya niat. Yang paling penting usolli, aku mengerjakan sholat fardu, sholatnya bukan sunnah, sama nama sholatnya. Kalau zuhur, maghrib, isya. Yang lainnya ada anbillahi ta'ala mustaqbilan qiblah, itu sunnah. Arba'ah rakaat sunnah semua. Yang paling penting usolli fardhu. Sama kalau kita berjamaah, kita sebagai makmum tinggal ditambah makmuman. Kalau kita sebagai makmum, usolli fardhu zuhri makmuman. Makmum itu kalau tidak niat makmuman, sholat tidak sah. Harus niat. Kapan niatnya? Pada waktu takbiratul ihram. Allah usolli fardhu zuhri. Allah usolli fardhu asr. Allah usolli fardhu maghrib. Usolli fardhu isya. Usolli fardhu subhi. Niatnya kapan? Pada saat takbiratul ihram. Wala ta'zufu dzalika anka qabla al-faraghi minat takbir. Niat itu jangan hilang sebelum kamu menyelesaikan takbiratul ihram. Terus niat yang sebelum sholat itu apa? Itu sunnah. Niat yang sebelum sholat, kita sebelum sholat usolli fardhu zuhri arba'a rakaat mustaqbilan qiblah adaan lillahi ta'ala, itu sunnah. Yang termasuk rukun niatnya pada saat kita takbiratul ihram. Allah akbar. Itu yang rukun. Kalau yang takbiratul ihram itu sudah kita hadirkan, berarti kita tidak berniat saat sholat. Rukun hati. Rukun hati. Rukun hati. Rukun ada qaul, ada rukun fi'li, ada rukun qaul. Sebabnya
dan salam. Itu rukun ucapan. Kalau rukun perbuatan, berdiri saat sholat, rukuk itu rukun perbuatan. Iktidal, sujud, dua sujud, duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud akhir. Itu rukun perbuatan. Salam itu bukan rukun perbuatan, tapi rukun ucapan. Andai kata kita salam tidak memalingkan wajah kita ke kanan ke kiri, salamnya cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah sholat kita? Sah. Karena itu rukun ucapan. Yang penting ucap. Andai kata saya rukuk tidak baca Subhanallahil azim wa bihamdihi, sah sholat saya? Sah. Karena rukuk itu perbuatan. Rukun perbuatan bukan rukun ucapan. Tapi kalau kita tinggalkan ya rugi kita tinggalkan sesuatu yang sunnah. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah ini baru sampai niat. Jangan lupa niat itu ada di dalam hati. Wa talaffuz biha sunnah. Sunnah menurut mazhab Syafi'i, melafazkan niat hukumnya sunnah. Ini sudah lewat waktunya. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang pada minggu sehat walafiat. Oh ada pertanyaan ada? Singapura pertanyaan apa? Ya. Ada. Walaupun kita tidak di awal waktu, sunnah kita memandang. Walaupun kecuali kalau kita tadi sudah sama-sama menjawab adzan di awal waktu. Kalau kita sudah umpamanya di majelis ini, tiba-tiba terdengar adzan. Kalau kita terdengar adzan, oke, kita berhentikan sebentar majelis, kita jawab adzan. Kita jawab adzan, terus kita baca doa adzan, lalu kemudian kita lanjutkan majelis. Setelah itu kita mau mengerjakan sholat, tidak perlu adzan lagi. Tadi sudah sama-sama jawab adzan, tinggal berdiri, khomat, selesai. Tapi kalau majelis ini tetap dilanjutkan, tidak dijawab adzan, belum adzan tadi, belum menjawab adzan, kita kan ketinggalan keutamaan menjawab adzan. Adzan terlebih dahulu, baca doa adzan, lalu kemudian khomat. Ini seperti yang kita alami di Masjid Solo. Masjid Solo itu kalau sholat zuhur adzan ya. Kalau di majelis, jadi majelisnya di Masjid itu siang sebelum zuhur mulai. Kalau adzan zuhur berhenti sebentar, misalnya berhenti sebentar. Dengarkan adzan dulu. Kita jawab adzan. Selesai jawab adzan, doa, lanjutkan majelis lagi. Selesai majelis, tinggal sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggal sholat. Tapi kalau malam Jumat, kalau maulid tidak diputus. Kalau qiraat gini, kita baca seperti ini, masih mungkin diputus. Tapi kalau bacaan maulid diputus, adzan tidak lucu. Tidak pantas bacaan maulid diputus dengan adzan. Maksudnya nanti jadi buyar konsentrasinya. Plus yang datang maulid itu orang banyak dan banyak orang awam. Kalau diputus konsentrasi mereka buyar. Kalau yang datang majelis itu sudah orang-orang khusus yang mau belajar, jadi paham. Nah, jadi kalau malam Jumat itu karena maulidnya Sibtu Dura agak panjang sedikit. Jam 8 gitu, jam 8 itu kadang-kadang baru selesai. Ada isya sudah dari tadi. Nah, selesai maulid biasanya adzan jawab doa adzan, kemudian segera iqamah kita mengerjakan sholat isya. Nah, kadang-kadang pelajaran yang paling lekat itu bukan dari kita, tapi kumpul dengan orang-orang yang soleh. Kadang-kadang kita sudah tahu dulu perbuatannya, baca kitab baru tahu. Jadi diajarkan sesuai dengan yang kita. Nah, orang-orang zaman dulu itu belajar lihat gurunya juga pantas dia. Belajar lihat gurunya, pada waktu baca kitab dia baru paham.
gurunya ini semua berdasarkan kita. Orang zaman sekarang baca kita, ada itu tidak ada yang diamal. Orang zaman dulu beramal dulu, baru kemudian baca kitabnya tahu dasarnya. Karena amalnya juga ada dasarnya dari guru-gurunya, gurunya dari guru sampai ke Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, dia hidup dididik oleh orang tuanya sampai pada waktu umurnya mendekati belasan tahun, dia baca kitabnya Ihya Ulumuddin. Kitabnya Imam Ghazali, dia baca Ihya. Pada waktu mencapai bab muhlikat. Bab muhlikat itu bab penyakit-penyakit yang membinasakan. Dia baca ada penyakit sombong, ada penyakit riya, ada penyakit hasad. Dia berpikir, ada orang yang seperti ini. Orang yang sombong itu ada. Jadi dia baru tahu penyakit ketika dia membaca kitab Ihya Ulumuddin. Karena dia belajar dari orang tuanya, belajar dari bapaknya, ibunya, semua hatinya bersih, hatinya bersih. Sampai dia baru tahu ternyata ada penyakit, ada orang yang seperti ini. Kumpulannya itu kumpulan yang bersih. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat bersama orang-orang yang dicintai Allah. Innal ladzi lahu fatashabbahu fa inna tashabbaha bil kiram. Kalau kamu tidak bisa menjadi seperti mereka, paling tidak kamu mirip-mirip mereka. Apa yang mereka lakukan, kita lakukan. Walaupun isinya lain. Isinya kita dengan mereka ini jauh. Tapi kan mereka dulu senang baca Bidayatul Hidayah, kita baca Bidayatul Hidayah. Mereka dulu senang baca Minhaj, kita baca Minhajul Abidin. Bukan mirip-mirip mereka. Siapa yang mirip suatu kaum nanti akan dikelompokkan. Dan kita termasuk orang yang mirip mereka, orang yang mencintai Allah, sehingga kita dikumpulkan bersama mereka nanti di alam barzakh, di hari kiamat kita sampai di surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wa